Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Sehati, Sehat Bergizi. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dan juga pendengar, hari ini di program Sehati kita akan bahas terkait gizi dan juga cuaca dalam program Sehati dengan tema gizi dan cuaca ekstrim. Tentunya kita akan bahas gitu ya, bagaimana cara kita menghadapi akhir-akhir ini cuaca sedang ekstrim, panas di siang hari, dingin di malam hari. Tentunya ini ada peran gizi untuk kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan bagaimana kita bisa memilih makanan-makanan yang tepat untuk kita bisa tetap sehat di tengah cuaca ekstrim seperti saat ini. Nah, untuk lebih lanjutnya di studio MTA TV sudah hadir narasumber kita ada Mbak Aulia Idris untuk kita bahas bersama. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amal. Masya Allah, gimana kabarnya Mbak Aulia? Alhamdulillah, sehat, semangat. Di tengah cuaca ekstrim ini ya Mbak Aulia ya. Panas dingin ya Mbak? Betul, panas dingin sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya. Kita akan bahas terkait bagaimana kita bisa mengatur pola makan, bagaimana kita juga bisa memilih makanan untuk kita bisa tetap meningkatkan daya tahan tubuh kita di tengah cuaca ekstrim ini. Tentunya kami juga mengundang Anda, pemirsa dan pendengar, untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Iya Mbak Aulia, gimana nih Mbak Aulia melihat fenomena sekarang ini gitu ya? Mungkin siang panas, malam dingin. Bagaimana nih Mbak Aulia nih melihat fenomena sekarang ini Mbak Aulia? Iya betul Mbak Amalia, karena kita itu berada di iklim tropis dan Indonesia ini terbagi menjadi dua kurun waktu. Dari musim penghujan biasanya itu Oktober April, kemudian April hingga Oktober itu nanti ada di musim penghujan. Dan di antara transisi dua musim tadi ini biasanya akan terjadi anomali cuaca atau kondisi cuaca yang peralihan itu menyebabkan tubuh dan ketahanan kita, imunitasnya itu akan sedikit terganggu karena adanya proses adaptasi dan penyesuaian. Jadi banyak yang pilek, banyak yang masuk angin ya Mbak Aulia ya. Hal yang mudah itu ya? Iya, dikenalinya mungkin dengan greges-greges, perasaan nggak enak, batuk pilek, kemudian juga meriang, apa lagi ya Mbak ya? Kadang-kadang pusing, ya kan, saking panasnya. Siang panas, kemudian ketika malam itu dingin, bahkan mungkin selimut aja harus double-double ya. Nah ini ketika cuaca seperti ini di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan istilah musim pancaroba. Nah saat ini kita memasuki bulan Agustus ya, berarti sudah masuk di musim transisi ini, walaupun musim kemarin itu sempat agak molor ya, tidak jelas begitu ya. Panas-panas hujan, hujan-hujan panas begitu ya. Nah, keadaan cuaca yang fluktuasinya siang panas, malam dingin, ini ternyata akan berdampak pada sistem ketahanan tubuh kita atau yang kita kenal dengan istilah imunitas. Nah, bagaimana kita mengatasi situasi seperti ini? Kemudian gizi seperti apa yang sebaiknya kita siapkan untuk mengatasi cuaca ini? Apakah kita mengadakan upaya kuratif, pengobatan, atau kita upaya preventif atau pencegahan? Jadi sebelum sakit kita cegah dulu, atau kalau memang sudah terlanjur sakit bagaimana kita harus mengobati? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami batuk pilek atau cuaca yang tidak nyaman sehingga badan juga menjadi greges-greges, masuk angin, tidak enak, ini influenza istilahnya, ini semoga segera diberikan kesembuhan. Influenza itu sebetulnya seperti tidak sepele, tapi sangat mengganggu kan? Iya betul. Apalagi yang siaran ya. Nah ini, gitu, tiba-tiba batuk, tiba-tiba serak,
suaranya aduh ini nggak enak banget Mbak Uli ya. Iya, mungkin Ustadz yang sedang harus mengisi kajian ya, ibu-ibu harus berbicara di depan publik atau mungkin bapak ibu guru yang harus mengajar di depan kelas. Pokoknya interaksi yang kita tuh banyak menggunakan suara. Nah, ini akan sedikit terganggu begitu ya. Nah, hari ini kita akan coba bagaimana kita mengatasi masalah ini dari sisi gizinya untuk mengatasi suasana yang dikatakan dalam tanda kutip ekstrim ya. Nah, pancaroba atau musim ekstrim ini akan terjadi di Indonesia saat ini seperti halnya bulan Juli sampai nanti bulan Agustus sampai Oktober ini masih transisi, di mana Oktober ke April nanti kita akan mulai menghadapi musim penghujan. Nah, hari ini kita akan coba membahas sedikit bahwa ketika kita menghadapi cuaca yang siang misalnya ya terasa panas sekali, kemudian malam terasa dingin sekali, tubuh akan melakukan sistem adaptasi dengan kekebalan kita yang disebut dengan imunitas. Nah, seperti apakah itu? Kita bisa lihat ya dari materi yang telah saya siapkan hari ini. Kadang ini sudah agak lama, memang perlu diwaspadai ya untuk Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini cuaca panas itu cukup tinggi sehingga memicu terjadinya peristiwa kebakaran di beberapa titik. Betul, Mbak Ulia. Ini sudah seminggu ini mungkin ya intens sekali. Siang di sini, sore ada lagi di sini, malamnya di mana lagi. Nah, ini sebetulnya rumput atau pepohonan semak belukar yang kering, kemudian sedikit terjadi pemicu gesekan antar daun saja itu bisa memicu percikan api. Jadi untuk Bapak Ibu sebaiknya waspada, hati-hati yang suka bakar-bakar sampah. Ini takut merembet walaupun itu di apa ya Mbak ya di lapangan terbuka halaman. Wah, itu kalau di halaman rumah mungkin masih ketungguan Mbak. Kalau sudah di sabana, lapangan itu kan luas. Kebun. Begitu kena angin, wus begitu ya, cepat banget. Ya, kita tentunya juga turut berduka cita atau juga turut prihatin atas kejadian kebakaran ya, musibah yang terjadi di beberapa tempat. Nah, yang perlu lebih diwaspadai lagi adalah kebun tebu. Nah, itu lebih sensitif lagi. Biasanya kebakaran akan lebih mudah menyala karena kadar gula dari pohon itu sangat memicu terjadinya api, lebih cepat berkobar. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin tinggal di kawasan banyak pohon tebunya ini atau mungkin ya memang di ladang tebu, beraktivitas di kebun tebu, ini kan juga sudah mulai masa panen ya. Kadang-kadang banyak yang membakar ilalang dengan cara mudah, membersihkannya dengan sistem bakar. Tapi ini ternyata sangat mudah terjadi kebakaran. Nah, ini semakin memunculkan terjadinya fenomena panas bumi yang akan semakin tinggi. Iya, betul. Iya, titik api di beberapa tempat, bahkan kemarin di Gunung Lawu sempat sudah mulai muncul adanya titik api. Ini juga memicu terjadinya panas bumi yang juga akan semakin tinggi. Nah, panas di siang hari, kemudian malam hari itu akan terjadi suhu dingin yang luar biasa. Artinya perpindahan suhu dari siang menuju pagi, menuju malam hari yang sangat drastis. Siang mungkin ada di kisaran 30 ke atas ya. Ketika malam itu ternyata bisa ada di titik 20. Bahkan di Bandung 20, itu di Dieng sudah ke titik beku. Di Bandung itu sampai ke 15 derajat Celcius ya. Ini kondisi yang sangat dingin sekali, padahal ketika sedang terik Kota Solo itu pernah ada di titik 47. Panas banget tuh Mbak Uli ya. Itu di Kota Solo saja ya. Di beberapa tempat yang lain tentunya suhu ini juga akan tinggi. Nah, bagaimana tubuh kita mengantisipasi turunnya suhu 1 derajat ini akan diimbangi dengan tubuh kita akan mengimbangi panas tubuh dinaikkan. Jadi ketika suhu semakin dingin, panas tubuh akan dinaikkan. Semakin dingin suhu, semakin berusaha tubuh kita mengimbangi suhu dingin itu dengan kenaikan suhu, mengimbangi dengan suhu udara yang semakin dingin. Nah, kita akan mencoba saksikan bersama-sama apa saja itu yang terjadi ketika kita sedang mengalami musim
pancaroba, ya. Akibat panas yang terik. Nah, ini akibat panas yang terik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada keterbatasan dalam tubuh kita untuk mengatasi dan beradaptasi. Misalnya ya, kalau Bapak Ibu sedang memiliki alat inverter listrik atau apa saja, itu ada termostat yang jalan. Jadi tek, gitu ya, dia akan memutus, artinya ada sistem yang akan membatasi terjadinya kenaikan suhu supaya tidak naik, misalnya begitu ya, heater dan lain sebagainya, itu akan gerungung gitu, terus kemudian tek, dia akan semacam ada termostatis yang akan bunyi, itu sebagai alat. Nah, tubuh kita bagaimana? Tubuh kita juga akan seperti itu, Ibu. Jadi ketika terjadi panas sekali akan diturunkan tiba-tiba, kemudian perlahan seiring waktu malam ya akan semakin dingin. Nah, mengimbanginya bagaimana? Kalau memang kita harus bertugas malam, bekerja mungkin ya, harus shift malam dan lain sebagainya, imbangi dengan mengenakan jaket. Ya, pakai baju yang lebih hangat ya. Kalau tidur juga pakai selimut. Hindari hembusan angin yang secara langsung ya. Ini pas angin berarti nggak boleh nih, Mbak. Boleh mungkin dipantulkan aja ya, Mbak ya. Jangan ditembakkan ke badan kita. Yang penting ada perputaran udara. Nah, ini kondisi ini dengan perubahan panas terik ini juga terjadi pada tempat-tempat tertentu ya. Misalnya wilayah yang memang sifatnya itu panas. Contoh Nusa Tenggara Timur, itu di sana mungkin banyak sabana, mungkin ya. Tapi di NTT ini juga ada wilayah yang dingin, yaitu ketika dataran tinggi. Mereka yang tinggal di dataran tinggi, fenomena cuaca seperti ini biasanya justru diimbangi dengan munculnya embun upas. Mulai muncul es ketika pagi hari jam 6 sebelum matahari terbit ya, di gunung-gunung itu dia akan memunculkan daun-daun yang diliputi oleh es. Iya, indah ya, orang pikir kepengen ya, padahal dingin banget tuh, nggak enak ya. Dingin nggak enak, dan itu tubuh kita akan berusaha mengimbangi dengan apa? Apalagi kalau kita misalnya yang biasa tinggal di dataran tinggi, nafasnya tuh sampai keluar asapnya tuh, Mbak, kebulnya. Itu sebetulnya terjadi degradasi suhu yang sangat tinggi. Tubuh kita di kisaran normal kan 37 derajat Celcius. Tetapi pada musim dingin itu suhu malam hari itu bisa ada di kisaran 19, 20, 21 ini kalau di kawasan Solo Raya ya. Di kawasan gunung tentunya akan lebih dingin lagi. Tapi kalau ibu-ibu yang biasa tinggal di daerah pegunungan memang sudah terbiasa ya, walau mereka harus bikin api unggun di beberapa tempat itu bukan kebakaran, tapi mereka sebetulnya akan menghangatkan badan, terutama untuk telapak tangan. Biasanya seluruh badan sarung, jaket, lipet-lipet ya, kaos kaki, tangannya pakai sarung tangan. Nah, ini telapak tangan juga akan dihangatkan dengan sistem api unggun. Itu yang di pegunungan ya, Mbak Ulia. Yang di dataran rendah kayak kita ini yang nggak terbiasa dengan udara dingin itu gitu aja ya. Kedinginan ya, Mbak. Ini berarti harus usahanya lebih ekstra lagi karena kita belum terbiasa ya, Mbak Ulia ya, dengan udara dingin betul. Gitu. Dan fenomenanya ketika kita tidak kuat adaptasi dengan cuaca tadi, maka muncullah gejala-gejala penyakit influenza, batuk, pilek. Ini kalau sakit, antrean panjang di vaskes-vaskes itu rata-rata udah atau pusing, batuk, udah ngantri, sakit kepala, ngantri lama lagi, aduh itu udah combo sakitnya ya, Mbak Ulia. Iya betul, tambah sakitnya ya. Tapi tetap kita jaga kondisi karena sifatnya penyakit ini kan dari virus. Virus itu tidak bisa disembuhkan dengan obat kecuali dengan istirahat. Jadi kalau orang sakit flu biasanya ya diobatin cenderung lebih ke vitamin C, makanan-makanan yang banyak bagus untuk sistem imunitas tubuh. Nah, kita mengimbanginya nanti dengan apa? Ketika suhu udara sudah mulai dingin, panas, kita mulai muncul gejala sakit, kita akan mencegahnya dengan contoh minum makanan atau menghidangkan makanan untuk keluarga itu yang sifatnya hangat
Dari apakah itu? Bisa minuman jahe, rempah-rempah gitu iya, ya. senyawa aromatik yang empon-empon, apa namanya, rempah-rempah yang ada di sekeliling kita sifatnya menghangatkan, itu akan sangat bagus. Contoh bikin sop, tambahkan merica atau lada, kemudian juga biji pala, itu kan juga hangat. Kemudian ya senyawa aromatik seperti cengkeh, daun jeruk, daun salam, ada lengkuas. Kemudian ini akan kita gunakan untuk senyawa aromatik. Apa? Mengencerkan cairan yang terkumpul di saluran pernapasan atas, atau cenderung sakitnya kita ISPA ya, gangguan saluran pernapasan atas. Misalnya biasanya baskom itu Mbak dikasih air panas, rempah-rempah dimasukkan. Kalau dulu ada misalnya balsem ya, obat yang anget itu, kemudian ditutup dengan handuk hangat supaya si asap itu tidak kemana-mana. Nah, ini asap secara tradisional ya. Jadi uapnya jaraknya juga yang aman, jangan malah kecemplung. Ditempelin ya wajahnya. Jangan terlalu dekat, tapi yang penting uap itu tetap bisa terhirup, tapi tidak kemana-mana. Biasanya ditutup pakai handuk. Nah, ini bisa menjadi upaya pencegahan. Pakai baju yang hangat untuk teman-teman yang mungkin tugas di studio ini kan juga sebetulnya cuacanya dingin. Imbangi banyak minum yang bagaimana? Yang hangat. Jahe, jeruk panas, mau jeruk peres, jeruk pecel, jeruk wedang ya, air jeruk. Tapi usahakan jangan yang dingin dulu. Kita butuh yang hangat supaya lebih membuka ya, saluran pernafasan kita terbuka. Yang dihirup-hirup tadi juga bisa yang hangat. Kemudian untuk makanan mungkin ibu lebih banyak menyajikan berkuah hangat ringan, bukan santan tapi kaldu. Nah, kaldu bisa dari ceker, bisa dari tulang sengkel, bisa dari rebusan ayam dan lain sebagainya. Kaldu ini merupakan sumber vitamin C yang sangat bagus. Jadi vitamin C itu gunanya apa? Salah satunya adalah untuk sistem imunitas tubuh, sistem pertahanan tubuh, sehingga seseorang tidak menjadi mudah sakit. Sumber vitamin C selain dari kaldu, misalnya sop ceker, soto dan sebagainya, kita juga bisa menyajikan hidangan yang pedas. Wah, apa tuh? Apa tuh? Cabe. Cabe itu merupakan sumber vitamin C yang sangat bagus. Tapi pedasnya nggak yang pedas mercon ya, Mbak Lia ya, pastinya ya. Kalau memang sudah terbiasa, itu nggak apa-apa. Tapi kan untuk orang yang tidak terbiasa nanti tambah, nggak hanya sakit saluran pernafasan, tambah nanti sakit saluran pencernaan. Nah itu. Berarti semuanya juga harus ini ya, ditakar. Seimbang. Ada takarannya ya Mbak Lia ya, tidak ngawur atau tidak seenaknya. Iya, gitu. Betul ya, boleh suka tapi tidak berlebihan. Misalnya tadi rempah-rempahnya misalnya mau bikin tumis kangkung agak pedas sedikit, atau bikin sambal bawang, bikin cah kangkung ya, tumis bayam dan lain sebagainya, atau sop pakai sambal. Nah, ini bisa. Untuk anak-anak bagaimana? Nah, anak-anak tadi bisa kita sajikan dari aneka hidangan yang mengandung jeruk. Ya, yang kecut, tapi itu adalah citric acid asli dari buah. Ya. Vitamin C juga bisa kita dapatkan yang sekarang lagi musim. Itu dari buah mangga. Bisa ya. Lebih enak lagi dari pepaya. Betul. Mungkin belewah, melon. Bapak Ibu juga bisa menjadikan ini kudapan atau makanan selingan untuk menambah asupan vitamin C. Begini, vitamin C itu kebutuhan manusia per hari itu hanya 120 mg. Ya. Padahal kalau kita beli satu tablet vitamin C yang dosis tinggi itu kadang sampai 1000 mg. Ya. Itu dikemanakan sisanya? Dibuang lewat urin. Jadi kan sia-sia ya. Tubuh kita hanya memiliki kebutuhan 150 mg per hari. Tetapi pada kondisi sakit, penyembuhan luka, kebutuhan vitamin C ini akan kita tambah. Mereka yang sedang penyembuhan luka atau memiliki penyakit tertentu ya, ini harus mengimbangi vitamin C-nya
justru harus ditambah, Mbak. Nah, berarti untuk konsumsi sehari-hari cukup dengan buah aja ya Mbak Ulia ya, sebenarnya sebetulnya ya. dari buah, sayur kita ya? juga bisa dapatkan daun kelor, itu vitamin C-nya tinggi sekali. Ya, tapi ingat, daun kelor itu jangan direbus. Terus diapain Mbak Ulia? Kalau sayur bening, bumbunya sudah mendidih dimasukkan. Masukkan daun kelor, matikan apinya. Oh, jadi dia tidak dimasukkan pas awal tidak proses mengikuti masak proses ya? rebus. Jadi kuahnya sudah direbus, bumbu masuk, sudah mateng bumbu, selesaikan semuanya, masukkan daun kelornya, matikan apinya. Sudah, itu bisa dikonsumsi. Ya? Warnanya cantik hijau ya. Kemudian juga dia tinggi serat, tinggi protein juga bagus, dan vitamin C-nya sangat juga bagus. Ada. Wah, luar biasa nih ya. Nah, tadi nih Mbak Ulia, selain cuaca dingin, kita kan juga di siang hari itu cuacanya panas juga nih Mbak Ulia. Nah, cuaca panas tuh biasanya kita yang paling terasa tuh jadi gampang haus, Mbak Ulia. Nah, gimana nih caranya mengatasinya nih Mbak Ulia? Untuk pola makannya seperti apa kira-kira? Mengimbangi dengan tetap minum air putih secara berkala. Manajemen 8 gelas per hari itu secara umum dibutuhkan oleh orang dewasa. 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter itu, kecuali pada kondisi tertentu seseorang tidak boleh minum air putih terlalu banyak. Misalnya mereka yang sedang mengalami gangguan ginjal atau sakit dengan pembengkakan di dalam tubuhnya, itu biasanya ada pembatasan konsumsi cairan. Nah, untuk yang normal, apalagi Bapak Ibu yang mungkin kegiatannya outdoor, banyak kegiatan di luar, keringetan terus, terjadi penguapan atau evaporasi yang cukup banyak dari tubuhnya, tolong diimbangi konsumsi air putih yang cukup. Bagaimana sebaiknya? Hindari yang es ya, ini mencegah dehidrasi. Walaupun panas ya Mbak Ulia berarti ya? Iya. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Oh iya, ya, jangan banyak-banyak sampai neng gitu, terasa sakit, celeng banget. Betul, itu terlalu dingin. Jadi ingat, suhu tubuh kita adalah 36 sampai 37 derajat Celcius, maka cairan yang kita minum juga ada di kisaran itu. Terlalu panas tidak baik, terlalu dingin juga kurang baik. Ya, minumnya bagaimana? 2 liter per hari itu termasuk cairan rumah tangga. Contoh, kita makan kolak, kita minum jus, kita makan sayur sop, soto, rawon, bakso, bakmi toprak, atau makanan yang banyak mengandung air, misalnya lalapan yang direbus-rebus, ini juga bisa memperhitungkan konsumsi cairannya, dari sana diperhitungkan. Jadi nggak semuanya harus dari air. 2 liter air nyata gitu ya. Itu dibagi dari pagi sampai malam. Oke, jadi bisa dibagi-bagi dengan tadi konsumsi makanan juga, tidak hanya lewat cairan atau lewat air minum gitu ya. Mbak Lia, nih pastinya kita akan bahas gitu ya terkait bagaimana ini kita bisa menghadapi gitu ya cuaca ekstrim dengan gizi yang tepat. Tapi kita lanjutkan di segmen kedua. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 2553 000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Sehati, Sehat Bergizi, masih dengan tema gizi dan cuaca ekstrim. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan WA call di nomor 0811 2553 000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Aulia Idris. Tadi kita sudah bahas ya Mbak Aulia, gimana cuaca ini benar-benar fluktuatif berubahnya gitu ya, mulai dari siang panas, malam dingin gitu ya, dan bagaimana kita bisa mengatasi kalau misalnya dingin dan bagaimana kalau panas. Nah, tadi kita sudah bahas terkait bagaimana kita bisa mengatasi dehidrasi, salah satunya dengan banyak minum air ya Mbak Aulia, dengan 2 liter
ya, 2 liter sehari, dan juga bisa diatasi dengan tadi mengonsumsi makanan yang banyak kuahnya atau banyak airnya gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah isotonik, Mbak Aulia. Iya. Boleh nggak kita konsumsi isotonik pas panas-panas gini, Pak? Sebenarnya cairan isotonik itu sebetulnya adalah antara cairan yang mengandung garam, ya, mengandung mineral, untuk keseimbangan tubuh kita, mengatur asam basa di dalam tubuh kita itu dibutuhkan adanya cairan atau elektronik atau yang kita kenal sekarang orang bahasa dagangnya itulah dengan cairan isotonik, ya. Apa itu cairan isotonik? Nah, itu ketika kita sedang berkeringat, pernah nggak kerasa keringat tuh rasanya asin? Karena apa? Oh, sudah ada. Iya. Oh iya, ada telepon ya Mbak Aulia ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, berakhir ya Mbak Aulia. Kita lanjutkan tadi, berarti keringat tuh rasanya asin gitu Mbak Aulia tadi. Kenapa? Kenapa tuh? Karena ada garamnya. Ya, betul. Jadi kalau kita habis keringetan, tubuh kita ini kan lengket tuh. Lengket. Itu, dan kalau kita biarkan lama-lama nanti akan muncul keruh di depan kulit. Bukan daki mah coklat ya. Ini cenderung putih bersisik. Gitu. Itu adalah dari cairan garam. Jadi di dalam tubuh kita itu sebetulnya memang bersama keringat kita itu dibuang juga kelebihan, mungkin ada garam, ya, keringat ada kelebihan mineral, itu kita buang. Gitu ya. Ini masuk lagi telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu, ini saya Ibu Kemiarsi di cabang Gemolong, Bu, MTA cabang Gemolong. Iya, Ibu Sumarsi di Gemolong. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya Bu, masalah daun kelor Bu. Daun kelor itu kalau dikonsumsi tiap hari bagus atau enggak Bu? Seberapa Ibu makannya? Daun kelor, saya kan konsumsi daun kelor itu dapat keterangan dari Pak Jafar, katanya konsumsi daun kelor itu bagus. Kalau tiap hari saya konsumsi bagus apa enggak Bu? Iya, Ibu konsumsinya sampai seberapa banyak Bu? Ya kadang-kadang apa ya Bu namanya kalau orang kampung segenggam, dua ikat. dua punggelan itu loh Bu, kadang-kadang 3 punggelan gitu, terus saya sayur bening terus tiap hari. Oh iya. Ya, baik Ibu Sumarsih ya. Kita nanti akan jawab gitu. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumarsih. Iya, gitu Mbak Aulia. Gimana? Baik atau enggak nih konsumsi daun kelor setiap hari? Iya, Ibu. Jadi begini, daun ya itu mengandung klorofil. Daun kelor itu kan hijau tua ya. Bagus. Dia juga ada unsur serat. Kemudian dia dikatakan sebagai ramuan ajaib. Sehingga ini dari jurnal internasional dikatakan memang daun kelor ini sangat bagus, ajaib. Maka untuk orang yang tidak punya kebun kayak Ibu Sumarsi itu diwujudkan dalam bentuk ekstrak kapsul ya, daun kelor. Nah, Ibu seberapa banyak tadi makannya? Saya tanya, Ibu kalau tiap hari misalnya 2 genggam, ini untuk siapa Bu? Apakah untuk konsumsi Ibu pribadi atau seluruh anggota keluarga? Satu. Yang kedua, daun kelor itu kalau memang sudah dipurut ya, dilorot dari tangkainya, itu kan paling tinggal segenggam, tinggal sedikit. Jadi kalau sudah di dalam sayur, dia akan sifatnya uber-uberan, lari. Bukan gumpalan daun yang kayak kita misalnya makan gudangan, bayem, kangkung, atau daun-daunan yang lain, daun kates, itu kan utuh daun ya. Kalau ini kan air, jadi tidak terlalu banyak. Tapi di sini saya hanya ingin menanyakan Ibu Sumarsi, apakah tidak bosan jika tiap hari kelor terus? Tapi kalau memang tujuannya untuk kesehatan boleh, tapi dikreasikan Bu. Mungkin ada sebagian yang kita kukus, disajikan dengan sambal pecel atau sambal sambal bawang, dibikin urapan ya. Pokoknya dikreasikan supaya Ibu tetap konsumsi. Dan Ibu, saya kira Ibunya kalau dipanen terus itu nggak sempat tumbuh Bu daun kelornya. Banyak kali ya pohonnya, tapi ini bagus. Bagus Bu. Jadi
selama kalau kelebihan, kalau kita daging ada konsekuensinya, makan sumber protein gitu akan sangat bagus. Nah, di dalam daun kelor ini juga sangat bagus, Bu. Jadi ibu bisa diteruskan, dikonsumsi, bahkan ada yang konsumsinya itu dalam bentuk ekstrak atau kapsul. Tapi itu baiknya mentah ya? langsung dari daun atau kita pilih Kalau ekstrak aja, Mbak Aulia? memungkinkan kita punya segar, usahakan semua makanan itu real food ya. Tidak diolah, dimakan seperti itu. Paling banter hanya di blensing, direndam dalam air panas sebentar, air mendidih paling hanya beberapa detik, setengah menit, segera diangkat. Seperti halnya kita nyeburin daun kelor tadi di dalam sayur sayur bening. Kemudian dari daun kelor itu, dari batangnya itu juga ada kelantang. Itu bunganya atau batangnya ya? Ada semacam tangkai, begitu. Nanti kalau dibelah itu bentuknya seperti batang seledri yang besar. Kalau dibelah itu dalamnya seperti ada gelnya, kemudian ada biji-bijinya. Itu biasanya dari batang kelor. Itu saya dapatkan ketika saya bertugas di Madura 40 tahun yang lalu. Itu saya sering disajikan sayur asem kelantang. Itu saya nggak tahu bunganya atau batangnya ya, Mbak ya. Bunga, sepertinya dari bunga kelor itu. Batangnya seperti daun seledri. Kemudian itu seger sekali dimasak sayur asem. Kelantangnya itu nanti jadi batang itu bisa kita belah. Daging batang itu yang berupa seperti lendir bening tadi bisa kita makan, plus bijinya. Bijinya itu seperti kacang tolo, warnanya hijau muda. Mungkin Ibu Sumarsi lebih paham karena punya gitu pohonnya ya, Bu. ya. Coba nanti Boleh bisa nanti coba dilihat. diolah Ini gitu. juga bisa diolah. Jadi kelor itu fungsi. Ibu sehat selalu, tapi nanti tinggal dikombinasikan variasi menunya, karena selain kelor kita juga bisa konsumsi bayam, toge, labusium. Labusium itu juga sangat bagus. Jepan itu ya, Bu ya. Kemudian Ibu juga mungkin aneka labu, waloh ya. Waloh, terong ya. Kemudian cabe, tomat, buncis, kacang-kacangan, kacang koro, kacang kedelai, kacang kecipir, itu semuanya bisa kita kombinasikan dari menu makanan kita. Seratnya dapat, ada cairan, termasuk untuk mengatasi tadi cuaca yang kita ini banyak cairannya, misalnya buah-buahan yang banyak mengandung air, pepaya, melon, jeruk, semangka, begitu ya. Kemudian kesemek ya, buah-buahan, sayuran yang banyak mengandung air, ini bisa kita sajikan untuk menu sehari-hari, tinggal dikreasikan. Demikian Ibu, terima kasih untuk semoga bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari Ibu Sumarsih tadi di Gemolong gitu ya. Iya. Nah, kita lanjut ke tema nih Mbak Aulia, ke cuaca ekstrim. Tadi kita sudah bahas terakhir terkait isotonik gitu ya, untuk mengatasi dehidrasi. Nah, selain dehidrasi nih Mbak Aulia, ternyata kita tuh kalau cuaca panas jadi gampang ini kayak bernafas tuh sesek gitu loh Mbak Aulia, karena udaranya tuh panas. Nah, gimana tuh kita bisa mengatasinya? Mungkin dengan makanan apa kita bisa konsumsi gitu, atau seperti apa nih Mbak Aulia? Begitu, kita menjadi sesek ya. Ini sebetulnya Mbak fenomena dari kerapatan udara, di mana oksigen semakin kurang, polusi semakin tinggi, dan kita butuh kawasan yang banyak pohonnya. Yuk, reboisasi. Iya, satu pohon itu memberikan kecukupan oksigen untuk 4 anggota keluarga di dalam rumah itu. Jadi kalau ibu-ibu tebangin semua pohon di sekitarnya, padahal itu fungsinya juga untuk peneduh, menghasilkan oksigen, makanya semakin panas karena pohon udah semakin langka. Bersyukurlah yang hidup di dekat hutan atau di kawasan yang masih banyak pohonnya. Makanya kita lebih banyak menciptakan kawasan taman kota itu untuk memberikan suplai oksigen di sekeliling kita. Yuk kita mulai peduli dengan lingkungan kita dengan gerakan satu pohon mangga atau mungkin pohon buah yang lainnya kalau memang lahannya memungkinkan. Tapi bapak-bapak ahli pertanian udah pinter sekarang, nanam pakai pot ya,
pakai bisa polybag gede. yang besar gitu Mbak Aulia, Iya, itu cukupin bisa. nutrisinya, itu nanti daun-daun semua itu akan menghasilkan oksigen bagi masyarakat di sekitarnya. Nah tadi insya Allah kalau pohonnya banyak, udara menjadi sangat fresh, kita tidak akan mengalami sesak napas seperti yang disampaikan Mbak tadi. Iya, jadi nafas tuh bisa lebih seger gitu ya Plong. Mbak Aulia, plong. Makanya menghirup kalau nafas ya, tuh. sekarang kita main ke misalnya ke TW, ke Muning. ke Tawangmangi, ke Muning, atau nggak usah jauh-jauh kawasan Sukoharjo ada kebun karet Oh, dan lain iya, sebagainya bisa. ya, nggak usah jauh-jauh. Di mana di situ banyak vegetasi tanamannya, maka di situ oksigen juga akan tercukupi. Di mana wilayah tidak ada pohonnya, maka akan terasa panas, gersang, apalagi jika di sana juga ada wilayah pabrik, di mana dia. terjadi polusi pembuangan udara, limbahnya melalui udara yang mungkin tidak terlihat, tidak kasat mata, tapi tiba-tiba tercium, terasa sesak di dada. Nah, itu sebetulnya salah satu indikator bahwa oksigen di sekeliling kita sudah semakin tipis dan itu akan sesak. Caranya bagaimana? Cari tempat di bawah pohon yang banyak menghasilkan oksigen. Tapi hati-hati dengan tanaman yang ada di dalam rumah. Oh, kenapa Mbak Aulia? Ada tanaman yang kalau malam itu rebutan oksigen sama kita. Nah, itu tanaman yang kalau malam itu justru dia itu juga menghirup oksigen sama dengan manusia, jadi kita kan jadi rebutan. Ya. Nah, tanaman-tanaman ini enggak, jadi kita misalnya daun seri rezeki itu juga untuk menyaring debu. Nah, itu bisa kita gunakan terutama untuk yang tinggal di kawasan pabrik, ya, kawasan industri. Coba diimbangi dengan banyak tanaman pohon. Kemudian banyak di sawah itu kita olahraga pagi subuh, jangan pas subuh banget, udara masih basah. Iya. Jadi udara yang masih seger itu insya Allah juga bisa untuk kesehatan paru-paru kita, Mbak. Iya, betul. Jadi semakin kita merasa sesak, merasa sesek, berarti itu oksigennya semakin kurang. Atau kalau memang kita mencurigai ada kondisi tertentu dengan kesehatan kita terkait pernapasan, sebaiknya segera dikonsulkan dengan dokter. Gitu ya, ini berarti banyak gitu ya untuk cara kita bisa tetap Kemungkinan menjaga seger ya, Mbak, ya. Untuk menjaga organ pernapasan kita gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Aulia dari Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul. Iya. Mbak Aulia, kalau badan gemuk itu apa juga banyak lemak? Makanan apa yang bisa mengurangi lemak biar badan tidak gemuk? Oh, begitu. Ibu? Dari Ibu Yatmi. Semin ya, Bu di Yatmi. Semin Gunung Sehat Kidul. selalu Ibu, Iya. terima kasih pertanyaannya. Jadi gemuk itu ada banyak konotasi, Bu. Apakah dia karena secara perawakan terlahir dengan sistem kerangka yang besar? Karena kerangka atau tulang belulang itu juga menyumbang berat badan cukup tinggi. Yeah. Tulang itu kan berat ya, massa tulang itu berat. Kemudian untuk ibu-ibu yang mungkin lemak, nah kalau lemak itu berarti dia dari gaji artinya lemak yang menyelimuti tubuh kita. Apakah itu juga berpengaruh? Ya, lemak itu biasanya Bu banyak tapi bobotnya sedikit, makanya dia ngambang. Ya, lemak itu ngambang kan. Kalau kita beli soto ada kambangan gitu ya, itu nggak ada bobotnya, tapi dia sumber kalorinya satu lemak adalah 9 kalori. Sementara kalau satu karbohidrat hanya 4 kalori. Jadi kalau ibu merasa gemuk, apakah ibu terlatih dengan otot yang besar seperti halnya Mas Adire? Nah, itu karena beliau melatih otot, massa otot yang bagus. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang ada di Semin, Ibu semuanya, ini biasakan kita melatih otot, Bu. Jadi dengan dumbbell, Ya. bisa dengan botol air Botol minum air. mineral, atau dibikinin Bapak alat Dari untuk semen angkat, tapi nggak usah yang gede-gede Iya. pakai itu. Sekilo, 2 kilo aja cukup sekilo mungkin 2 ya, Mbak kilo. ya. Ini apa? Massa otot itu harus dibentuk dengan latihan. Jadi ibu banyak olahraga, misalnya ibu nimba air di Semen masih ada sumur nggak, Bu? Iya. Coba pompanya diistirahatkan, ibu nimba. Dengan Diganti menimba ya. nanti otot akan terbentuk. Otot itu terbentuk sejak muda. Tujuannya apa, Bu? Massa otot ini akan menopang tulang kita. Kalau semakin tua, coba bersani Mbah Putri, Mbah Kakung, itu kan tulangnya berdiri sendiri. Otot di sampingnya tuh udah pada nggak ada. Nah, ini nggak boleh. Kalau
Kalau hanya otot tanpa ibarat daging yang mengelilingi, si tulang ini akan menjadi sangat mudah rapuh, mudah cedera, mudah patah karena tidak ada penopangnya. Fenomena ini yang disebut dengan sarkopeni. Masa otot sudah tidak ada sehingga tulang ini jadi ringkih. Ibu kesulitan jalan, ibu kesulitan naik tangga, ibu kesulitan mobilitas atau bergerak. Itu karena kekuatan otot yang menopang tulang belulang ini sudah mulai nggak ada. Jadi ibu banyak latihan supaya nanti yang namanya lemak atau gajih tadi berubah menjadi massa otot untuk menopang tulang belulang dan menjadi kuat. Jadi nanti ini bisa dilatih dari sekarang, mbak-mbak olahraga massa otot. Olahraganya sambil duduk, sambil mengangkat, kemudian ngeplank itu kayak nahan berat badan gitu ya. Itu sangat bagus. Jangankan 1 menit, setengah menit itu sudah prestasi yang sudah sangat luar bagus. biasa gitu ya, Itu energi kita ditahan. Ibu kayak nahan di dinding, nggak usah jauh-jauh. Ini juga akan bisa melatih supaya otot ibu terbentuk. Jadi tadi apakah gemuk itu karena lemak, tergantung. Kalau ibu banyak olahraga sehingga otot terbentuk, ini juga massa otot ini akan memberikan berat badan yang cukup tinggi. Dan ini akan sangat bagus untuk kesehatan ibu di masa depan, supaya makin kuat. Jadi kita tidak menjadi lansia yang lemah. Karena apa? Kita tidak tergantung orang, tidak perlu pakai tongkat, tidak perlu pakai kursi roda, karena kita yakin kaki kita masih bisa menopang dengan baik. Dilatih dengan banyak olahraga, kekuatan otot tadi, melatih dengan massa, digerak-gerakkan semuanya. 1, saraf kita menjadi lebih sehat. 2, massa otot mencukupi untuk menopang kesehatan tulang belulang kita. Gitu ya, semoga bisa menjawab nih pertanyaan dari Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul gitu ya. Jadi gemuk bukan melulu karena kebanyakan lemak ya, Mbak Aulia, bisa aja. Banyak latihan, Ibu banyak bersepeda keliling bisa. Makannya Bu, kurangi lemaknya, perbanyak seratnya, kemudian juga banyak olahraganya. Imbangi olahraga, istirahat cukup, tidak begadang, kemudian minum air putih yang cukup, batasi gula, garam, dan minyak atau lemak. Masya Allah, luar biasa nih. Kita dari awal tuh temanya cuaca ekstrim, tapi ini pertanyaannya beragam gitu ya. Karena memang Mbak Aulia tuh ditunggu-tunggu banget. Berarti ya sama pemirsa ini ada mungkin juga pertanyaan yang nggak sempat dibacain Mbak Aulia gitu ya. Terakhir nih silahkan mungkin pesannya Mbak Aulia untuk pemirsa dan juga pendengar untuk tentunya selalu memperhatikan kesehatan gitu ya. Dan pastinya untuk berhubungan dengan tema hari ini selalu menjaga imunitas gitu ya di tengah cuaca ekstrim saat ini. Silahkan. Iya, semoga dengan ilmu yang hari ini kita pelajari bersama-sama bermanfaat untuk kita semua. Menghadapi cuaca ekstrim, tetap selalu sehat, maksimal beribadah, maksimal berkarya, dan insya Allah yang sakit-sakit juga bisa dicegah dengan sistem gizi yang cukup, imunitas yang cukup. Insya Allah kita akan pelajari lagi materi yang lain di masa akan datang. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Iya, insya Allah salam sehat juga buat Mbak Aulia gitu ya. Terima kasih sudah hadir di studio MTA TV hari ini. Semoga tentunya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Sehati hari ini, tentunya terus saksikan program Sehati setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.